Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa masih membahas mengenai maraknya penipuan dengan menggunakan kris dan juga menyasar salah satu masjid. Saya akan kembali menanyakan hal ini kepada Pak Yuni. Pak, kalau dari masjid yang ada di Blok M ini memang banyak yang konvensional kah? Atau justru banyak juga mereka yang infak ini menggunakan kris? Oh ya, jadi kita itu dulu ada kris yang kita diberikan oleh Bank EBSI. Itu kita letakkan hanya di kotak kecil yang keliling di depan jamaah, dan itu hanya kita keluarkan pada hari Jumat. Pada kotak-kotak yang besar itu kita tidak tempel, dan pelaku inilah yang menempel kris yang dia mau itu. Itu korbannya banyak nggak, Pak? Korbannya kita tidak tahu berapa korbannya, tetapi dia ada mentransfer balik ke rekening masjid sebesar 13 jutaan. Oh, ditransfer balik oleh pelaku ya? Atas nama pelaku ya, tapi Atas apakah nama pelaku benar apa enggak, saya juga tidak ada konfirmasi itu kan. Gitu. Nah, setelah kejadian ini Pak Yuli, yang diberlakukan di masjid ini apa? Akankah kembali ke konvensional atau tetap menggunakan kris tapi mungkin jamaahnya yang teredukasi? Ya, jadi kita sama DKM itu belum memutuskan untuk kembali ke konvensional, tetapi kita ada rekening khusus atas nama kotak tersebut. Saya ada kotak yatim. Jadi langsung ya, Pak? Ada rekening khusus kotak yatim. Kotak pembangunan ada rekening khusus kotak pembangunan gitu. Jadi bisa langsung sana atau melalui langsung ke kotak tersebut diisikan oleh jemaah gitu. Oke, ini kan masyarakat jadi akhirnya kurang percaya gitu ya Pak Gun ya, berkaitan dengan teknologi ini sebenarnya dengan penggunaan kris ini sebenarnya apa Pak yang kemungkinan modus-modus lain yang juga bisa terjadi di Indonesia? Oke, saya akan bercerita mengenai penetrasi teknologi gitu ya. Jadi memang kalau saya perhatikan kita itu masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia mirip gitu ya. Memang harus ada yang kena tipu dulu gitu ya. Harus belajar dari situ betul, ya, Pak? harus naik dulu grafiknya baru orang-orang pada aware. Oke. Jadi memang ya berterima kasih saya kemarin ada yang kena dan ini dinaikkan karena ini bagian dari pembelajaran supaya teman-teman dan masyarakat Indonesia ini pada paham. Sebenarnya tidak ada yang ditakutkan dari kris. Tetap pakai itu, hanya hati-hati, cek recheck. Itu aja sih. Hanya hati-hati dan cek recheck. Oke. Pak Gun, tapi kalau keamanan digital dunia perbankan kita sendiri secara IT ini seperti apa sih? Begini. Kita berbicara mengenai security atau keamanan itu untuk perbankan saya singkat aja ada di 3 gitu ya. Ada data security, ada network security, sama human. Nah, yang data ini aman, network aman, human-nya ini. Jadi sekarang ini lag-nya berada pada posisi di depan, di mana orang mau mentransfer, bukan perbankannya bukan. Tidak ada hubungan dengan perbankan sebenarnya, karena ini aja informasi nomor rekening. Kris-nya kan nomor rekening saja. Jadi memang di sisi inilah yang mesti diperbaiki dan disebar ke seluruh masyarakat luas bahwa hati-hatilah terhadap ini. Karena begitu ini salah, maka tidak akan masuk ke rekening penerima, begitu ya. Jadi dari sisi keamanan data, keamanan jaringan untuk perbankannya masih aman. Pakai SSL minimal 256 lah, seperti itu. Baik, Pak Gun, ini karena masyarakat juga akhirnya menimbang-nimbang ya, ini sebenarnya banyak keuntungannya atau kerugiannya sih menggunakan kris. Anda melihatnya atau menjelaskannya seperti apa nih Pak? Jadi begini, kalau buat saya sendiri, lebih ke keuntungan gitu ya. Jadi sekarang kalau saya lihat keuntungannya adalah cepat. Daripada kita membaca bla 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 http www bla bla misalnya gitu ya, panjang begitu, mending kita kiris muncul gitu. Itu mudah, cepat dan reliable. Ya kan? Kalau misalkan negatifnya adalah kadang-kadang dijadikan jebakan. Yang pertama, yang kedua, komunikasi cuma satu arah. Yang berikutnya adalah ketidakpercayaan masyarakat. Bener nggak itu, gitu ya? Bener nggak ini rekeningnya dia ke arah sana? Gitu. Oke, Pak. Tapi ngomong-ngomong dari tadi ngobrol ini saya salah fokus loh, Pak. Itu kacamata yang dipakai sama Pak Gun ini apa, Pak? Bisa memindai juga atau gimana, Pak? Oke, jadi ini adalah Google Glass itu. Google Glass ini memang tidak banyak beredar di Indonesia maupun di luar negeri juga jarang. Jadi ketika saya mau bayar, sebenarnya tinggal ngelihat begini, diginikan, udah selesai. Iya, udah selesai. Jadi tinggal membayar. Sama dengan kamera handphone biasa. Fungsinya apa aja Pak berarti selain itu? Bisa peta, bisa membayar segala macam yang bersifatnya touchless bisa saya bayar gitu. Jadi seperti itu, telepon juga bisa. Pak Gun, melihat masyarakat Indonesia ini seperti apa sih Pak menerima semacam teknologi yang mungkin sebenarnya memudahkan mereka. Sekarang ini sudah siap belum?
Saya rasa begini, saya rasa memang kewajiban itu bukan hanya di pemerintah. Kewajiban juga ke beberapa TV termasuk TV One yang luar biasa ini kan bagian dari educated gitu ya. Saya pun memberikan pembelajaran, saya juga bikin tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Itu bagiannya seperti itu. Jadi memang kalau siap tidak siap sebenarnya ada masanya gitu. Tapi untuk saat ini untuk KIRIS saya rasa udah seharusnya siap. Tapi memang dengan kasus ini saya berharap teman-teman lebih hati-hati, masyarakat Indonesia lebih hati-hati. Itu cara? saja. Dengan cara cek recheck. Satu ya, double check ya. Terutama penerimanya itu tadi ya Pak. Cek recheck terhadap informasi yang asli. Kan ada nih, kan tadi sudah saya bilang bahwa harus ada informasi asli, autentik yang ini miliknya masjid, ini miliknya restoran, yang tidak bisa disentuh, gitu ya, tidak bisa diubah. Jadi seperti itu, sederhana. Baik, masyarakat memang harus waspada, kemudian juga tetap sebenarnya kita beradaptasi dengan teknologi yang kemudian ini kita terima di Indonesia ini ya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Gun dan juga waktunya Pak Yuni telah bergabung bersama kami. Dan Vena, itu tadi harus tetap hati-hati ya. Perlu waspadai dan juga kita perlu tahu gitu ya, biar kita kalau misalnya pakai kris di mana-mana ini nggak asal mindai aja, nggak asal scan aja. Betul sekali, harus tetap waspada ya. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya dan dialog kita tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Tiara Haraha pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.